Shalom Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi. Dan topik kita kali ini adalah mengenal 4 tanda orang percaya. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sudah percaya? Atau engkau belum percaya kepada Yesus? Kalau engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka dengarkan firman dan kenali Tuhan. Engkau akan memiliki 4 tanda sebagai orang percaya. Namun kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, coba periksa hidupmu. Apa engkau sudah memiliki 4 tanda ini Bapak Saudara? Setidaknya inilah tanda orang percaya. Sama seperti kalau saya bilang saya ini adalah orang Eropa atau orang Amerika. Maka orang akan tertawa. Atau orang akan tahu bahwa itu tidak benar. Karena dari tanda fisik orang akan tahu bahwa saya ini udah jelas orang Asia. Kalau Bapak Saudara sebagai orang Indonesia, kita tahu orang ini dari timur, dari Medan atau dari mana. Nah demikian juga sebagai orang percaya Bapak Saudara. Surga dan bumi, bahkan orang pada umumnya pun akan tahu siapa orang ini. Khususnya iblis Bapak Saudara. Dia akan tahu dan dia akan mengenal apakah orang ini percaya Tuhan Yesus atau bukan. Karena ada tanda-tandanya. Mari kita melihat apa kata firman Tuhan. Dan kita akan belajar apa 4 tanda orang percaya. Di dalam Markus 16 ayat 17-18 firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi kalau Bapak Saudara punya tanda ini hanya tanda orang percaya. Pertama adalah mengusir setan demi namaku. Yang kedua, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka. Dan yang keempat adalah mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Jadi inilah ada 4 tanda orang percaya Bapak Saudara. Ini bukan tanda seorang pendeta, bukan tanda seorang yang hebat, bukan tanda orang yang sudah berpuasa bertahun-tahun. No. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya, 4 tanda ini akan aktif dalam hidup kita. Yaitu yang pertama mengusir setan dalam nama Yesus. Yang kedua berkata-kata dalam bahasa baru. Dan yang ketiga sekalipun memegang ular dan minum racun maut tidak mendapat celaka. Bukan berarti kita mencobai Tuhan dengan memegang ular berbisa dan meminum racun. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan yang keempat adalah meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Saya bersyukur firman ini bukan hanya saya tahu, tetapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan membawa saya mengalaminya. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa satu-satunya mukjizat yang hanya ada di perjanjian baru, tidak ada perjanjian lama, adalah mengusir setan. Di perjanjian lama ada mukjizat naik ke surga, ada mukjizat membangkitkan orang mati, ada mukjizat membelah laut, ada mukjizat memberi makan dengan makanan yang sedikit, ada begitu banyak mukjizat yang spektakuler dan luar biasa di perjanjian lama. Tetapi nabi sekelas Musa, bahkan sekelas Elia yang juga naik kereta api berkuda ke surga tidak pernah mengusir setan. Nah Bapak Ibu Saudara, mukjizat ini hanya ada di perjanjian baru. Karena apa? Karena Yesus datang membayar dosa dan penyakit kita. Membayar upah dosa Bapak Saudara. Itulah sebabnya kita tahu apa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan memberikan bumi kepada manusia, kepada Adam. Dan Adam menjual bumi kepada iblis dengan membeli buah Bapak Saudara. Adam mendapatkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan iblis mendapatkan bumi. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, iblis berkata, lihatlah dunia dengan segala kemegahannya. Semua itu kuberikan kepadamu asal engkau menyembah kepadaku. Tapi itu Tuhan Yesus berkata, hanya Allah yang layak disembah. Padahal Tuhan Yesus tahu, iblis tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang telah jadi. Firman itu datang kepada kepunyaannya. Tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia, firman datang ke dunia kepada kepunyaannya. Karena Yesuslah firman yang jadi daging itu.
Tetapi iblis bisa-bisanya berkata, dunia ini kuberikan asal engkau menyembah kepadaku. Karena apa Bapak Saudara? Karena memang dunia sudah diberikan kepada manusia. Manusia memberikan kepada iblis. Dan Yesus untuk mengambilnya harus bayar dengan darahnya, dengan nyawanya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18. Sekarang segala kuasa di surga dan di bumi telah ada padaku. Karena itu pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau menerima Yesus, engkau percaya Yesus membayar dosa dan penyakitmu, maka 4 tanda ini diberikan kepadamu. Tanda pertama, mengusir setan. Karena itu jangan pernah takut kepada setan Bapak Saudara. Setan yang takut kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu kalau Bapak Saudara tahu ada rumah katanya angker, dijual murah, tidak ada yang mau, hubungin kami, nanti kami yang beli Bapak Saudara. Karena kita punya kuasa atas semua setan. Setan kenal kita, dia lari bukan karena kita hebat, tetapi karena ada Yesus di dalam kita. Sama seperti truk besar, kalau polisi hentikan bukan karena truk itu kalah sama polisi, tapi supir truk itu tahu yang menghentikan itu punya power, punya otoritas dari negara. Bapak Saudara dan saya sebagai orang percaya dapat power, dapat otoritas, dapat legalitas dari surga. Tanda dia Bapak Saudara dan saya percaya mengusir setan. Yang kedua, berkata-kata dalam bahasa baru. Itu bukan hanya bahasa roh. Buat saya pergi ke daerah manapun, ke negara manapun, bahasa apapun mereka, kadang-kadang saya hanya butuh 2-3 bulan untuk belajar bahasa mereka. Tapi walaupun di hari pertama ketika mereka bicara, saya mengerti kira-kira mereka ini bicara apa. Itu anugerah Bapak Saudara. Dan itu hanya tanda orang percaya. Dan sekalipun diminum racun maut, Bapak Saudara, saya pergi ke berbagai daerah, ke Papua, ke pedalaman Papua, pedalaman Sulawesi, pedalaman Kalimantan, ke pedalaman Nias, Bapak Saudara. Dan kemudian saya pergi ke berbagai daerah, pergi ke Afrika, kadang-kadang mereka beri saya makan dari tanah, kadang-kadang makanannya aneh, hitam, bau, saya makan Bapak Saudara. Ada daerah-daerah tertentu makanan mereka itu bau, begitu saya makan, selesai saya makan, saya dikasih rumah Bapak Saudara. Mungkin dia berpikir bahwa begitu saya makan, saya akan mati, ternyata saya hidup, saya diangkat jadi anak. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita mencobai Tuhan dengan minum racun, bukan. Tetapi kita jalan, kalau kita tahu, kita memberitakan firman, tak perlu ada yang kita takutkan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, meletakkan tangan seorang sakit, mereka akan menjadi sembuh. Saya tidak bisa hitung berapa ribu orang Tuhan menyembuhkan orang sakit. Bukan karena saya, tapi karena janji Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, kalau hari ini kau berkata, I believe in Jesus, aku percaya kepada Yesus, minta 4 tanda ini diaktifkan dalam hidupmu. Kemudian praktek Bapak Saudara. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. It's not about you, it's not about me. Bukan tentang Bapak Saudara dan saya, tapi kau semua karena Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita berdoa, kita minta supaya diaktifkan tanda-tanda orang percaya ini dalam hidup kita. Amin. Engkau boleh angkat kedua tanganmu, engkau boleh taruh tangan di dada, boleh ikutin saya berdoa, boleh aminkan yang kita doakan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat semua umatmu yang mendengar firman ini, meresponnya dan merindukan digenapi. Mari Tuhan, aktifkan 4 tanda-tanda orang percaya ini atas hidup kami. Kami terima, jadi pakai kami jadi saluran berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.